Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Kata Mas Dosen. Sebuah program pada akun Mas Dosen Talk yang membahas tentang berbagai fenomena menarik, kemudian sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Buat lo yang baru mengunjungi akun YouTube gue, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-like dan di-share konten-konten gue yang menurut lo menarik dan bermanfaat, supaya semakin banyak orang yang mengunjungi akun atau channel Mas Dosen Talk. Nah, di episode kali ini gue mau bahas tentang Danantara. Jadi, pada tanggal 24 Februari kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Nah, seperti namanya, Danantara ini dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara yang nantinya manfaatnya akan digunakan untuk investasi skala nasional. Jadi investasinya nasional nih. Nah, jadi di tahap awal ini Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah terutama tentunya itu telah menganggarkan 326 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran dalam APBN untuk modal awal berjalannya Danantara. Nah, nanti ditargetkan setelah seluruh BUMN ini masuk ke situ dikelola oleh Danantara itu, nah ditargetkan anggaran yang akan dikelola itu asetnya mencapai 14.000 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Nah, kemudian banyak orang yang belum tahu bagaimana cara kerja dari Danantara itu sendiri. Jujur, gue agak kesulitan ketika mencari artikel-artikel atau bacaan-bacaan yang menjelaskan dengan mudah bagaimana cara Danantara itu bekerja. Sampai akhirnya gue dapat penjelasan yang menurut gue gampang dicerna dari akun Ferry Irwandi. Nah, ini gue mau coba ceritakan ulang ke lo semua. Jadi analoginya kira-kira seperti ini. Di sebuah tempat hidup seorang ibu dengan anak-anak yang cukup banyak. Katakanlah anak A, anak B, anak C, anak D, dan seterusnya. Mereka ini hidupnya penuh dengan keterbatasan. Jadi kira-kira gambaran keterbatasannya adalah, misalnya nih ketika masuk tahun ajaran baru, kan biasanya anak-anak itu pada beli seragam, pada beli tas, pada beli buku, beli sepatu baru, beli buku baru, kan kira-kira begitu. Nah, karena ada pengeluaran yang akan diproyeksikan untuk beli seragam baru itu tadi, akhirnya berdampak terhadap pilihan menu makanan yang disediakan oleh sang ibu. Yang biasanya mungkin mereka makan ayam bakar, ayam goreng, atau ikan goreng. Nah, itu kemudian dialihkan menjadi makan tahu atau tempe atau telur aja, misalnya kira-kira begitu. Jadi anggaran makannya dikurangi untuk diproyeksikan untuk beli anggaran seragam. Jadi anggarannya untuk beli seragam baru, beli tas baru, beli sepatu baru. Nah, sampai suatu ketika anak-anak mereka ini sudah tumbuh dewasa, sudah bekerja dan menghasilkan uang. Misalnya yang anak A ini kerja di pabrik, yang anak B dia buka usaha, pelaku UMKM. Yang anak C misalnya dia kerja di perusahaan tertentu atau perusahaan apalah, katakanlah seperti itu. Nah, mereka kan punya penghasilan. Terus mereka berpikir gimana caranya supaya perekonomian keluarga ini meningkat. Supaya taraf hidup orang tuanya, ibunya ini menjadi meningkat. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menyisihkan penghasilan mereka setiap bulannya untuk dikasih ke orang tuanya, untuk dikasih ke ibunya. Anak A misalnya 200.000, anak B 300.000, anak C 400.000.
sampai terkumpul semua. Ternyata setelah dihitung, dikalkulasi, itu dana yang terkumpul sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini ternyata ketika dikasih ke ibunya, dikalkulasikan lagi, ternyata masih belum cukup nih untuk meningkatkan taraf hidup dari keluarganya. Nah, setelah dihitung, ternyata yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup adalah 3 juta per bulan. Artinya kan masih ada gap atau selisih sebesar 2 juta rupiah. Nah, terus dari mana nih untuk dapat 2 jutanya? Akhirnya ibunya mikir lagi gimana ya caranya supaya nambah lagi 2 juta. Sampai akhirnya si ibu ini ketemu dengan seseorang. Seseorang ini dia menjanjikan bisa mendapatkan kekurangan tadi, yang tadi gap 2 juta itu tadi. Caranya gimana? Caranya uang yang biasa ditransfer oleh anak-anaknya 1 juta rupiah itu, yang biasanya ditransfer ke ibunya untuk beli kebutuhan sehari-hari, kemudian uangnya dialihkan untuk investasi. Nah, ternyata masih belum cukup. Akhirnya orang itu nanya ke ibunya, ada nggak barang-barang atau aset-aset anaknya yang selama ini mungkin kurang optimal fungsinya, itu mau dimanfaatin. Misalnya ternyata ada anak yang A, dia kerja di pabrik, dia tadinya biasa naik motor. Nah, karena di pabriknya itu ada jemputan karyawan, akhirnya dia kan akhirnya belum pergi naik jemputan, motornya nggak kepake. Nah, akhirnya motornya saya ambil dan saya akan sewakan. Jadi dijadikan sewa motor harian. Nah, uangnya dimasukin lagi ke investasi. Terus ada lagi apa misalnya si anak B ternyata dia kerja jadi admin TikTok di salah satu perusahaan. Nah, dia sudah punya iPhone nih sebenarnya, tapi karena di perusahaannya itu juga ada fasilitasnya, ada handphonenya, ada iPhone-nya, akhirnya dipinjemin dah tuh handphonenya. Nah, kan artinya handphone dia kan nggak kepake nih iPhone-nya. Ya udah sini iPhone-nya, saya mau buka jasa sewa iPhone harian. Itu kan banyak tuh ya anak-anak kecil yang bocah-bocah yang sering menggunakan jasa sewa iPhone harian. Nah, dapat duit lagi kan? Nah, dimasukin lagi duitnya ke investasi sampai akhirnya tercukupilah itu dari yang 1 juta menjadi 3 juta. Nah, persoalannya adalah ini akan berhasil kalau si orangnya ini dia memutarkan uangnya itu dengan amanah. Orangnya ini dia profesional plus dia jujur. Nah, kalau dia tidak jujur, tidak amanah, dan tidak profesional, ini menjadi dampak yang lebih buruk lagi. Kenapa? Karena uangnya tadi udah habis, yang buat hari-hari nggak ada, terus dia bahkan mungkin bisa harus bayar hutang gitu. Kenapa? Karena ternyata uang yang diputarkan ini bukannya mendatangkan untung, justru malah merugi. Nah, kira-kira analogi cara kerjanya seperti itu. Jadi balik lagi ke Danantara tadi, kalau ditanya apakah program Danantara ini bagus apa enggak, ini gue ngutip banyak pendapat dari para pakar atau ahli ekonomi ya, yang gue riset, gue baca artikelnya, itu sebagian besar mendukung. Kenapa? Karena Danantara ini idenya atau konsepnya sebenarnya bagus, gagasannya bagus, tapi ini bisa menjadi bumerang manakala dia tidak dikelola secara profesional. Nah, sebenarnya ada nggak sih contoh negara-negara lain yang menerapkan ini? Banyak banget. Misalnya apa? Misalnya Singapura lewat Temaseknya. Ini kan seringkali Presiden Prabowo tuh menyinggung tentang Temasek ya. Nah, kalau kita lihat kenapa Temasek itu berhasil, karena setelah gua riset ternyata alasannya satu, mereka betul-betul dikelola secara profesional. Artinya orang-orang yang menggerakkan itu adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam Temasek ini mereka mindsetnya atau orientasinya hanya keuntungan. Artinya mereka hanya akan membeli portofolio yang dianggap
bisa mendatangkan cuan atau keuntungan. Kalau dinilai sudah, ya kok ini ternyata profitnya udah nggak bagus nih, ya mereka akan tinggalin itu gitu. Nah, terus yang ketiga apa? Mereka ini terbebas dari tekanan atau intervensi. Jadi betul-betul lembaga yang independen yang tugasnya adalah mencari profit, yang mana profitnya itu akan digunakan untuk pembangunan di negaranya sendiri. Nah, itu Singapura. Kemudian ada lagi nggak contoh negara yang berhasil? Ada, Norwegia. Norwegia juga berhasil. Terus kenapa Norwegia bisa berhasil? Karena Norwegia itu termasuk salah satu negara yang tingkat korupsinya itu rendah banget. Singapura juga iya. Jadi Norwegia dan Singapura ini tingkat korupsinya rendah. Jadi orang-orangnya itu punya integritas untuk menjalankan tugasnya. Nah, itu tadi kalau yang berhasil. Kalau yang gagal ada nggak? Ada juga. Misalnya negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia dengan 1MDB-nya, mereka itu pengelolanya tidak punya kompetensi itu. Mereka tidak punya integritas itu. Sehingga apa? Sehingga ya yang tadinya harusnya untung malah menjadi buntung. Rakyat makin dirugikan ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan ya. Nah, terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan terhadap Danantara ini? Yang bisa kita lakukan adalah kita harus terus mengkritik, mengawasi jalannya Danantara ini. Ini akan menjadi suatu yang berhasil manakala dikelola oleh orang-orang yang profesional, yang kompeten, yang punya integritas. Nah, makanya harus dilihat nih, kita harus mengawasi jajaran-jajarannya, dewan pengawasnya, dewan penasehatnya. Jangan sampai diisi oleh orang-orang yang korup. Jangan sampai mereka punya track record yang buruk. Jangan sampai mereka mudah diintervensi oleh pihak-pihak manapun. Karena kalau sampai ini gagal, cita-citanya presiden untuk membuat pertumbuhan ekonomi di angka 6, 7, sampai 8% itu bukan hanya sekedar gagal, tapi juga semakin terpuruk perekonomian kita. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. So, untuk kali ini, gue mau ngajak kita semua untuk tidak apatis, untuk peduli lagi, untuk concern lagi terhadap hal ini. Karena jangan sampai uang rakyat, pajak rakyat yang diinvestasikan itu justru menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, tetapi malah sangat-sangat merugikan bagi masyarakat. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari gue. Buat lo yang punya pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa.